Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dulu ya guys. Pada materi hari ini saya akan coba membahas tentang permainan bulu tangkis atau badminton. Semoga dengan pembelajaran ini bisa membantu peserta didik dalam hal permainan bulu tangkis. Selamat mengikuti materi ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. 1. Pengertian dan asal-usul permainan bulu tangkis. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan, di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Lapangan bulu tangkis dibagi menjadi dua sama besar dan dipisahkan oleh net. Alat yang dipergunakan adalah sebuah raket sebagai alat pemukul serta satu ekor sebagai bola yang dipukul. Menurut sejarah, permainan bulu tangkis berasal dari permainan yang bernama Pona dan berasal dari India. Oleh beberapa perwira tentara kerajaan Inggris yang menjajah India pada waktu itu, permainan ini dibawa ke Inggris dan dikembangkan di sana. Pada tahun 1873, permainan ini dimainkan di taman istana milik Duke de Beaufort di Badminton Gloucestershire, hingga karenanya permainan ini kemudian diberi nama badminton. Badminton atau bulu tangkis kemudian berkembang di banyak negara dan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda. Karena perkembangannya sangat pesat, maka didirikan organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional dan diberi nama International Badminton Federation (IBF) pada tanggal 5 Juli tahun 1934 yang beranggotakan persatuan-persatuan bulu tangkis dari beberapa negara. Di Indonesia dibentuk organisasi induk tingkat nasional, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada tanggal 5 Mei tahun 1951. Kemudian pada tahun 1953, Indonesia menjadi anggota IBF dan dengan demikian berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. 2. Perlengkapan dan lapangan bermain bulu tangkis. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis antara lain: A. Raket pemukul. Raket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat. Beratnya kurang dari 150 gram. B. Shuttlecock. Terdiri dari bagian kepala dan bulu. Shuttlecock yang baik menggunakan gabus sebagai kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Beratnya antara 73 sampai 85 grains, 4,73-5,50 gram, dan harus mempunyai 14 sampai 16 helai bulu yang ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 1-1/8 inch atau 25 sampai 28 mm. Bulunya harus berukuran 64 sampai 74 mm dari ujung atas sampai ke bagian yang rata pada gabus. Garis tengah atau diameter bagian atas shuttlecock 54 sampai 56 mm dan harus diikat dengan benang secara kuat atau bahan lain yang kuat. C. Lapangan. Bentuk lapangan dan ukurannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lantai lapangan dapat dibuat dari bahan berikut: lantai tanah atau pasir, umumnya lapangan luar ruangan; lantai kayu, wooden court; lantai dengan karpet sintetis, porta court; lantai semen atau tegel court. Ketentuan cara pembuatan lapangan. 3. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik bermain bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, unsur utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang pemain bulu tangkis adalah gerak dasar dalam permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, kemampuan servis mutlak dikuasai oleh pemain. Salah melakukan servis berarti fatal, sedangkan unggul dalam servis berarti membuka kemungkinan mendapatkan angka. Tanpa penguasaan gerak dasar bermain bulu tangkis dengan baik, kamu tidak mungkin dapat bermain bulu tangkis dengan baik pula. Sekarang baca berbagai gerak dasar permainan bulu tangkis dengan cermat, kemudian bermainlah bersama-sama temanmu untuk mempraktikkan berbagai jenis keterampilan yang ada pada materi ini, kemudian diskusikan cara bermain yang baik. Yakinlah, kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan, dengan catatan kamu serius dan sepenuh hati melakukannya. Permainan bulu tangkis akan berhasil dengan baik apabila kamu terampil melakukan teknik bermain bulu tangkis. Aktivitas pembelajaran gerak dasar bermain bulu tangkis adalah berikut ini. A. Aktivitas pembelajaran memegang raket grip. Cara memegang raket yang baik adalah suatu cara untuk menerima dan mengembalikan segala macam pukulan dengan mudah dan bebas. Cara memegang raket berikut ini.
1. Pegangan kampak atau pegangan Inggris. 2. Pegangan geblok kasur atau pegangan Amerika. 3. Pegangan gabungan atau pegangan berjabat tangan. 4. Pegangan backhand. B. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis. Gerak dasar memukul dalam permainan bulu tangkis terdiri dari pukulan servis, pukulan lob, pukulan drop shot, pukulan smash, dan pukulan drive. Gerak dasar pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Gerakan dasar melakukan pukulan bulu tangkis, sikap badan dan lengan disesuaikan dengan jenis pukulan, misalnya melakukan pukulan overhead, lob, smash, dan drop shot overhead atau chop dalam sikap pengambilan hampir sama posisinya. Gerak dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis diantaranya adalah berikut ini. 1. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan servis. Pembelajaran pukulan servis merupakan pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock ke kotak servis lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. 2. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan lob atau clear. Pembelajaran pukulan lob adalah suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan. Cara melakukan gerak dasar pukulan lob atau melambung dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu A. Overhead lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan shuttlecock melambung ke arah belakang lapangan lawan. B. Underhand lob, yaitu pukulan lob dari bawah yang dilakukan dengan memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang lapangan lawan. Oke, demikian dulu penjelasan materi dari saya, semoga mudah dipahami. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Selamat belajar dan salam olahraga. Terima kasih.